Justin Hubner. Pasti udah sering dengar nama ini kan? Dia lagi di mana-mana. Bintang baru timnas Indonesia ini bener-bener jadi fenomena. Tapi gimana sih perjalanannya sampai bisa kayak sekarang? Yuk, kita kupas tuntas kisah di balik meroketnya sang bintang. Oke, kita langsung mulai dengan angka yang luar biasa. 200%. Ini angka apa sih? Nah, ini adalah ledakan nilai pasar Justin Hubner cuma dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah lonjakan yang jadi bukti nyata seberapa besar dampaknya di lapangan. Jadi pertanyaannya simpel kan? Siapa sih sebenarnya bintang baru timnas kita ini? Dan kok bisa nilainya tiba-tiba melesat setinggi itu? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur sedikit. Lihat perjalanannya dari awal. Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu seberapa cepat sih kebangkitan bintang yang satu ini. Mari kita bedah angkanya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Menurut data dari Transfermarkt, di akhir 2025 nilai pasar Hubner itu sekitar 6,08 miliar rupiah. Terus, cuma dalam hitungan bulan, di Maret 2026 nilainya udah meroket jadi 13,91 miliar. Kenaikan yang drastis banget ini jelas bukan kebetulan. Ini semua adalah buah dari penampilannya yang konsisten dan ya, impresif. Nah, untuk benar-benar ngerti kenapa dia bisa sehebat ini, kita harus flashback. Kita balik ke awal mula perjalanannya, yang ternyata jauh banget dari sorotan sepak bola Indonesia. Perjalanan Justin Hubner itu dimulainya di sini, Den Bosch, Belanda. Lahir tanggal 14 September 2003, jadi dari kecil banget dia udah digembleng sama disiplin sepak bola Eropa. Jenjang karirnya itu rapi banget. Mulai dari akademi lokal, Brabant Youth, terus dia bikin lompatan gede banget ke Inggris di tahun 2020. Gabung sama akademi prestigious, Wolverhampton Wanderers. Di sana, karirnya terus menanjak. Dari tim U18, lanjut ke U21, dan puncaknya, dia dipercaya jadi kapten. Ini nunjukin banget kan, dari dulu jiwa pemimpin dan bakatnya emang udah kelihatan. Nah, dari Inggris inilah karirnya ngambil satu tikungan yang sangat krusial. Ada panggilan dari tanah leluhur. Dan keputusan ini bakal mengubah segalanya. Coba kita pikirin deh, kenapa ya pemain kelahiran Belanda, karirnya lagi bagus-bagusnya di Eropa, kok tiba-tiba milih buat ngebela Indonesia? Apa ya yang ada di baliknya? Jawabannya ternyata ada di darahnya, di warisan keluarganya. Hubner itu punya darah Indonesia dari ayahnya, yang keluarganya itu punya akar di Makassar dan Bandung. Jadi ini bukan cuma soal syarat administrasi, tapi ada ikatan personal yang bikin dia semangat banget buat pakai jersey merah putih. Dan proses dia jadi bagian timnas Garuda itu cepet banget loh. Padahal dia sempet loh main buat negara kelahirannya, Belanda, di level U20. Tapi dia ambil keputusan besar buat pindah. 6 Desember 2023, dia resmi jadi WNI. Dan gak pakai lama, sebulan kemudian, 3 Januari 2024, dia langsung debut buat timnas senior Indonesia. Wow! Oke, setelah status WNI-nya beres dan dia resmi bela Indonesia, perjalanan karir klubnya justru makin seru. Dia mulai berkelana ke berbagai negara dan liga. Karir seniornya dimulai dengan langkah yang berani banget. Setelah jadi kapten di Wolves U21, dia nggak takut buat terbang ke Jepang, dipinjemin ke Cerezo Osaka di tahun 2024. Cari pengalaman di Asia. Setahun kemudian, dia balik lagi ke Eropa, dan sekarang dia dikontrak 3 tahun sama Fortuna Sittard. Ini klub papan atas di Liga Belanda, jadi sekarang disitulah rumahnya. Salah satu kekuatan terbesarnya itu fleksibilitas. Lihat aja, posisi utamanya emang bek tengah, tapi dia juga jago banget dipasang sebagai bek kiri, bahkan gelandang kiri. Pemain yang bisa beradaptasi kayak gini tuh aset berharga banget buat pelatih manapun. Oke, kita udah lihat CV-nya, perjalanannya. Tapi gimana sih dia kalau udah di lapangan, apa yang bikin gaya mainnya itu beda dari yang lain? Nah, di lapangan, Hubner ini dikenal dengan gaya mainnya yang super agresif. Gak ada kompromi, tackle-nya keras, makanya gak heran kan, dia dapat julukan dari para fans, preman timnas. Ya, dia emang kayak enforcer atau penegak hukum di lini belakang Garuda. Dengerin aja deh kata-katanya sendiri, ini udah jelasin semuanya. Dia bilang, saya bermain di posisi bek tengah karena saya suka menjegal. Simple kan? Tapi ini nunjukin kalau dia emang cinta banget sama adu fisik di lapangan. Dan kalau lihat siapa idolanya, makin klop lagi. Sergio Ramos dan Pepe. 2 bek legendaris yang terkenal, ya keras dan tanpa kompromi. Buat Hubner, mereka itu juara. Jadi jelas banget kan inspirasi gaya mainnya datang dari mana. Dan mentalitas premannya ini nggak cuma di lapangan loh. Di luar lapangan juga sama.
Pernah setelah kemenangan penting, dia ngepost di medsos. Inilah yang terjadi ketika Anda tidak menghormati kami. #EasyWin. Ini nunjukin pedenya dia, sisi konfrontatifnya, yang ternyata justru bikin banyak fans makin suka. Jadi, semua ini artinya apa? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak kehadiran Hübner dan apa artinya ini buat masa depan sepak bola Indonesia? Penting banget nih buat dicatat, Hübner itu nggak sendirian. Dia ini bagian dari apa yang bisa kita sebut koneksi Belanda yang lagi kuat banget di timnas. Ada beberapa pemain timnas lain yang juga main dan bersinar di Eredivisie, Liga Top Belanda yang emang terkenal sebagai pabrik talenta. Nah, bareng-bareng mereka ini ngebangun fondasi yang solid banget buat timnas kita. Dan kita balik lagi ke angka di awal tadi. Lonjakan nilai pasar yang gila-gilaan ini adalah cerminan. Cerminan langsung dari dampaknya, dia, perkembangannya, dan kesuksesan dia di level tertinggi. Ini bukan lagi soal potensi, tapi udah jadi bukti nyata. Nah, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Mimpi ke Piala Dunia 2026 itu masih sangat hidup. Terus, apa langkah selanjutnya buat Justin Hübner dan timnas Indonesia? Rasanya potensi mereka itu tanpa batas. Dan sekarang, semua mata pasti akan tertuju pada mereka.